Oke baik, kita sekarang sudah berada di gereja Katolik Stasi Mandetek. Pokoknya tepati waktu. Oh ya, nanti. Ada tripod apa ya? Tripod. Siap. Nomor dalam saya. Bapak Ibu Saudara kasih, ini di bawah kita akan menghantar kedua saudara kita, Mikael Arianto Bane dan Adelia Afrata. Dalam kesucian ini akan dapat semoga Allah memberi rahmat dan berkat agar saudara-saudari dan tempatnya hati yang suci.
Wasit Bali Tritunggal Maha Kudus Lamanda yang kami hormati, segenap keluarga besar kedua mempelai dan menangkan Mikael Haryanto Baden dan Angelia Harpada memasuki perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikabulkan dan diberkati sesuai dengan ajaran dan tata perayaan Gereja Katolik. Akan kehendak dan harapan kalau dengan seluruh maka mari kita bersama-sama menuju ke depan altar. Doa-doa
kita dulu dengan doa yang kita lakukan melalui perayaan Ekaristi, perayaan mempersatukan mereka. Untuk itu kita doakan doa. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berusaha dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan Roh Kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Ya Allah, pencipta dan penerus kami, Engkau menghendaki agar pria dan wanita bersatu dan membangun keluarga bahagia. Engkau memanggil pria dan wanita untuk menjadi satu daging, dan Engkau juga telah menguduskan cinta kasih suami istri, serta mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja. Maka semoga calon mempelai ini, Mikael Haryanto Badeng dan Angelia Harpada, menyadari kesucian hidup berkeluarga dan berusaha menghayatinya dalam suka maupun duka. Engkau telah mempertemukan mereka dalam cinta kasih. Oleh karena itu berkatilah mereka untuk saling mencintai dengan setia, serta bimbinglah jalan hidup mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Sabda Tuhan dikutip dari 1 Korintus 7 ayat 1 sampai dengan 6. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajiban terhadap istrinya, demikian juga istrinya terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat berkesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggodai kamu, karena kamu tidak tahan bertahan. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai pelanggaran, bukan
sabda Tuhan.
perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya kepada pemimpin pesta. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Mikael dan Angelia serta seluruh keluarga rumah yang hadir dalam peristiwa penting dan seluruh kehidupan saudara kita Angelia dan Mikael. Kita menyaksikan bagaimana cinta mereka menyatakan hal-hal hebat, menunjukkan suatu kekuatan. Karena cinta mereka kita digerakkan dan dihadirkan begitu banyak di tempat. Kita menghormati dan menghargai cinta mereka yang luar biasa, dan itu akan menjadi bagian tak terlupakan, akan terkenang terus dalam hati mereka berdua, bahwa kita hadir mendukung cinta mereka, menghargai cinta mereka, menghormatinya dengan setulus hati. Dan terlebih, dukungan kita itu adalah doa, permohonan. Doa dan permohonan ini pertama-tama kita tujukan, kita lakukan di hadirat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan bagaimana dalam kedua bacaan ini penegasan akan arti kekuatan cinta itu. Pada bacaan Injil, Maria dalam kekuatan cintanya memohon kepada putranya untuk membawa kebaikan kepada
resepsi pernikahan mereka. Mau ditunjukkan bahwa pengantin yang hadir itu bersama tamu yang begitu banyak. Pertama-tama hanya berkumpul untuk mendukung resepsi, ya, mendukung acara pesta itu. Tidak lebih dari itu. Maka karena itu sekedar pesta, kalau ada hal yang salah, ada hal yang keliru, atau ada hal yang tidak memenuhi sebuah pesta diselenggarakan, dapat dianggap tercela. Dan bahkan kalau itu sebuah pesta besar lalu ada yang kurang, menimbulkan masalah besar. Kita dengarkan bagaimana masalah itu muncul dalam pesta. Ada sejumlah besar orang tidak kebagian anggur yang menjadi bagian utama penyelenggaraan resepsi pernikahan. Ya, lebih baik tidak ada roti daripada anggur tidak ada. Mereka tidak kalah hebatnya disebut peminum alkohol ketimbang orang Toraja, ya. Masih sering di Toraja itu kalau tidak ada tuak malok, pasti orang ngomel, orang menggerutu dan mulai mencela-cela tuan pesta. Memang minuman itu penting. Seluruh tubuh kita itu 75% terdiri dari zat air. Kurang dari itu tubuh kita bisa mengalami masalah besar. Tapi kalau kita puasa tidak makan 1-2 hari tidak masalah, malah kita tetap akan segar kuat. Karena bukan pertama-tama fisik yang harus beraktivitas, tetapi batin, roh, jiwa kita. Kalau kuat roh, jiwa, batin, sekalipun raga badan lemah, kita tetap akan nampak kuat segar. Maka minuman itu hal penting dalam kehidupan kita. Apa yang dialami kedua mempelai di pernikahan Kana ini memberikan perubahan dalam iman luar biasa kepada kita. Apa yang mau ditegaskan? Sehingga nanti Mikael dan Angelia harus tetap menghayatinya dalam membangun keluarga yang sungguh terberkati. Dikatakan bahwa Maria Yesus diundang orang-orang istimewa di dalam pesta itu. Banyak para pejabat, banyak pemimpin-pemimpin organisasi hadir diundang luar biasa, karena ini pesta luar biasa besar. Tapi dari kisah yang dituliskan kepada kita oleh Santo Yohanes ini, hanya Maria dan Yesus yang menjadi tamu mulia, tamu agung. Apa buktinya bahwa Maria dan Yesus adalah tamu agung dalam peristiwa pesta pernikahan di Kana? Masalah yang muncul menjadi aib untuk pesta pernikahan kedua mempelai itu diselesaikan oleh Maria dan Yesus. Andaikan masalah itu tidak terselesaikan, dan untuk ada Maria dan Yesus berdua yang sanggup menyelesaikannya, sungguh akan menjadi aib yang membuat kedua mempelai itu malu seumur hidup, menanggung rasa malu yang besar. Orang akan selalu
mau dianggap orang hebat tapi kemampuan tidak memadai. Ini setiap kali masuk telinga kedua mempelai itu pasti akan mengganggu ketenangan batin dan tidak akan bisa lagi berjalan dengan tegak di masyarakat karena rasa malu. Maria melihat keadaan yang sangat mengganggu ini yang menjadi masalah besar. Maria tidak melihat itu hal biasa. Maria melihat itu sesuatu yang berat untuk ditanggung kedua mempelai. Maka dia berusaha membantu dengan kekuatan cinta. Dia datang dengan iman disertai cinta yang luar biasa itu menghadap putranya, memohon, meminta dengan sangat, bahkan seakan-akan dengan memaksa. Ya, memaksa karena Yesus mengatakan belum waktunya, Ibu. Ya, kalau itu belum waktunya dan itu adalah rancangan mulia dari Tuhan untuk perutusan Yesus, memang tidak bisa. Tapi disitulah Maria menjadi satu-satunya manusia istimewa di surga dan di dunia, yang pantas harus dihormati dan diterima, diakui sebagai ibu kita di hadapan Yesus. Rancangan Allah bisa berubah karena Dia. Mana manusia bisa seperti itu selain Maria, yang bisa membuat Allah mengubah rancangan yang sudah ditetapkan sejak dahulu kala. Belum waktunya. Tapi karena ini cinta dan sebuah permohonan, bukan permohonan biasa, permohonan karena iman yang begitu besar. Lalu terjadi bagaimana masalah itu diselesaikan. Dan mungkin pengantin itu tidak tahu menahu, tidak menyadari bahwa ada sebuah peristiwa luar biasa yang mengungkapkan kebesaran surga dalam pernikahan. Mungkin tidak pernah disadari, tapi ini tidak perlu dia sadari, tapi ini perlu diketahui dan disadari manusia seantero jagat raya. Apa yang harus disadari sana? Kalau kita menjalani sebuah perjalanan hidup, terlebih itu sebuah pernikahan suci, hendaknya setiap persoalan, setiap masalah, dan terlebih upaya membangun keluarga kita itu harus selalu disandarkan kepada belas kasih Tuhan. Kita harus selalu datang kepadanya dengan permohonan tulus. Yakinlah, percayalah, apa yang Yesus berikan bukan suatu pemberian biasa, bukan suatu anugerah yang sekedar, tetapi sebuah pemberian anugerah luar biasa dalam kehidupan kita. Yang kita dengarkan tadi, pesta besar itu yang menyajikan anggur, pasti anggur terbaik. Tidak mungkin pesta besar dan keluarga besar yang menyelenggarakan hanya mampu menyediakan anggur yang kurang baik. Tidak mungkin, pastilah yang terbaik. Tapi ternyata masih ada yang lebih terbaik, lebih baik dari itu. Itulah yang diberikan Yesus. Menjadi sinyal bagi kita bahwa kalau kita datang dan memohon dan Tuhan memberikan, bukan sebuah pemberian biasa, tapi itu pemberian yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan tanpa sadar pengantin ini berbahagia betul, bersuka cita sungguh-sungguh, tenang bersama tamunya karena sebuah pemberian melampaui apapun yang baik yang dia sediakan. Pemberian dari Yesus melalui Maria, karena cinta dan imannya kita diajar dan diajak untuk selalu
bahwa mempersembahkan hidup kita dalam permohonan tulus kepada Yesus, supaya apa yang kita butuhkan, meskipun sudah cukup kita miliki, tetapi pasti masih ada yang perlu untuk itu, yang hanya ada dan dimiliki oleh Yesus, perlu bagi kita. Itulah ketenangan, kedamaian, kegembiraan sejati, supaya kita bisa melalui perserahan hidup, terlebih mengarungi perjalanan hidup berumah tangga dengan aman. Sekalipun ada ria-ria, sekalipun nanti ada masalah entah kecil atau besar muncul, tetapi kalau Yesus memberikan kekuatan rahmat-Nya, kita sanggup mengatasi masalah itu. Kita akan selalu memiliki hati yang tenang teduh untuk mengatasi. Kita harus yakin dan percaya seperti Maria, bahwa kita membutuhkan apa yang kita perlukan agar tenang, damai, bahagia sungguh-sungguh. Maka untuk itulah kedua mempelai ini datang. Saya tahu mereka orang-orang hebat berdua dan bisa meraih masa depan yang baik, bisa sungguh-sungguh memenuhi segala kebutuhannya dengan cukup. Tetapi itu masih kurang sebagai orang beriman, maka merencanakan berdua mempersembahkan kebersamaan itu, perjalanan seluruh hidup itu di dalam permohonan yang tulus, disertai ikatan cinta yang kuat ini menghadap Tuhan untuk memohon kekuatan. Maka mari kita dukung, kita turut mendoakan, semoga saudara kita berdua Angelia, Mikael, mengalami apa yang sama dialami oleh kedua mempelai di pesta pernikahan Kana tadi, yaitu kegembiraan, sukacita, dan ketenangan luar biasa. Sekalipun ada riak masalah muncul, tapi karena kehadiran Yesus dengan berkat-Nya yang luar biasa, mereka berdua mengalami kegembiraan, mengatasi masalah besar yang bisa mengganggu perjalanan hidup. Semoga kedua mempelai ini juga berkat ketulusan hati mereka berdua mempersembahkan cinta mereka ini, dan kita dukung dengan hadir mendoakan kebahagiaan sukacita kedamaian itu akan disempurnakan dalam kehidupan mereka. Semoga demikian. Amin. Memberkati. Mari kita bangkit berdiri, kita tunjukkan iman kepercayaan kita ini dengan bersama membawakan doa kita. Aku percaya kepada Allah yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penggantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk kanan Allah yang Maha Kuasa, dari situ akan datang menjadi orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita akan memasuki liturgi pernikahan perkawinan kedua saudara kita ini. Namun sebelumnya mempelai berdua akan diterima terlebih dahulu sakramen Krisma, urapan permohonan kudus atas dirinya. Untuk itu saya undang kedua saksi pernikahan mendampingi dalam pemberian sakramen Krisma.
Sebelum saudari Angelia diterimakan sakramen ini, saudara Andi pamit dengan tangan tanda permohonan tulus memohon pencurahan Roh Kudus dan dengan doa untuk permohonan pencurahan Roh Kudus itu. Kita yakin percaya Roh Kudus akan menjadi daya yang terus-menerus akan membantu saudara menjalani hidup berdua bersama-sama. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan dia dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus penghibur kepadanya. Semoga dia Engkau anugerahkan roh kebijaksanaan dan pengertian, roh nasihat dan kekuatan,
dengan penuh ketulusan dalam kesediaan menerima tugas mulia mengembangnya dalam iman dan cinta yang jawab pertanyaan di KR Harian Kebadan dan Angelia Armada. Sungguhkah kalian dengan bebas hati dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, saya bersedia. Bersedia kalian berdua dengan penuh kasih sayang menerima anak-anak yang akan dianugerahkan Allah kepada kalian, melengkapi kebahagiaan dan sukacita kalian di berkeluarga, serta bersedia mendidik mereka sesuai dengan hukum Kristus dan gerejanya. Ya, saya bersedia. Terima kasih atas kesediaan kalian untuk tugas tanggung jawab mulia ini. Maka dengan itu saya persilakan kalian mengucapkan janji pernikahan di hadapan Allah dengan saling berhadapan dan berjabat tangan. Janji pertama dari mempelai laki-laki. Saya Mikael Haryanto Bading memilih engkau Angelia Arpahda menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malam, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi engkau dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Sebaliknya janji mempelai perempuan. Saya Angelia Harpahda memilih engkau Mikael Haryanto Badeng menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Dengan lilitan stola tanda jabatan imamat dari Kristus untuk seorang imam, maka dengan ini saya menyatakan bahwa Kristuslah yang mengikat cinta kalian ini. Kita mohon atas nama gereja Allah dan di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga menjadi sumber kekuatan, kasih dan kebahagiaan serta rahmat keselamatan bagi kalian berdua. Berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Marilah memuji Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai tanda ikatan cinta untuk selamanya, tanda yang kelihatan mendukung tanda yang tidak kelihatan agar saling menguatkan. Kita memohonkan pada Tuhan atas tanda. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini. Semoga kedua mempelai yang mengenakannya akan tetap bersatu dalam kesetiaan, saling mengasihi dan menghormati. Semoga mereka selalu hidup dalam ikatan cinta kasih satu sama lain, dan semoga kedua tanda ini senantiasa menyatakan kehadiran pribadi dari pasangan masing-masing dengan pengantar Kristus Tuhan kami. Amin.
Kini mereka akan saling memasangkan cincin kepada pasangannya. Cincin pertama, cincin suami akan dikenakan pada jari istrinya untuk menyatakan kehadiran pribadinya dalam tanda ini dalam sepanjang. Saudara Mikael Haryanto, terimalah dan kenakanlah cincin ini pada jari istri sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Angelia Harpahda, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara Angelia Harpahda, terimalah dan kenakanlah cincin ini dan kenakan pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Mikael Haryanto Badeng, terimalah cincin ini, tanda cintaku dan kesetiaanku, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kini saatnya selubung wajah istri disingkapkan oleh suami agar kalian berdua senantiasa saling memandang dengan penuh kasih dan ceria untuk membangun keluarga yang mulia dan bahagia. Saya persilakan mempelai laki suami membuka selubung wajah istri. Saudara-saudara terkasih, kedua mempelai sudah melangsungkan perlengkapan rohani supaya diserahkan orang tua melengkapi kebutuhan membangun iman dalam keluarga ini. Untuk itu silakan orang tua merapat ke depan. Sebelum benda-benda rohani ini yang akan dipergunakan seperlunya untuk menyerahkan iman mereka di hadapan Allah, ketika penggunaannya menandakan kehadiran kasih Allah yang besar. Kita mohonkan berkat Allah. Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang, berkatilah benda-benda rohani ini yang menyatakan kehadiran kuasa kemuliaan dalam membangun hidup berkeluarga kedua mempelai ini. Semoga semuanya ini membantu mereka menyadari kehadiran dan pendampinganmu yang membawa ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan, mengarungi perjalanan rumah tangga mereka dengan pengacara Kristus Tuhan kami. Anak-anak terkasih, terimalah benda-benda rohani ini. Anak-anak terkasih, terimalah. Anak-anak terkasih, terimalah benda-benda rohani ini sebagai bekal perjalanan hidup perkawinan, baik di dalam suka
maupun di dalam duka. Pergunakanlah semua ini dengan semestinya. Tuhan akan mendampingi langkah kalian, dan doa kami pun juga menyertai kalian. Pernikahan kedua saudara kita ini telah dilangsungkan dengan baik, dan kini mari kita persembahkan rumah tangga baru ini di atas dasar cinta kasih utama yaitu cinta Yesus yang akan kita rayakan dalam perayaan Ekaristi. Kita dahului dengan mempersembahkan doa umat bagi kedua mempelai dan rukun keluarga. Mari kita semua bangkit berdiri. Semoga Mikael Haryanto Badeng dan Angelia Harpada, para pengikut Kristus yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci, selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana Galilea melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon. Semoga umat Allah tumbuh dari hari ke hari dalam keutamaan, dan semoga orang yang berbeban berat dapat mendapat kekuatan dalam rahmat suci Allah. Marilah kita mohon. Semoga rahmat sakramen perkawinan dari semua pasangan suami istri yang hadir di sini diperbaharui oleh Roh Kudus. Marilah kita mohon. Ya Tuhan, utuslah roh cintamu atas pasangan yang berbahagia ini, agar mereka menjadi sehat dan sejiwa. Janganlah biarkan sesuatu mengganggu kebahagiaan mereka, karena Engkaulah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan pula mereka terpisah, karena Engkau yang telah mempersatukan mereka, karena Kristus Tuhan dan Pengacara kami. Amin. Amin.
persembahan yang kami unjukkan kepadamu bagi kedua saudara kami yang telah dipersatukan oleh janji suci. Semoga berkat sakramen ini kasih mereka diteguhkan di dalam kasih-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dari sebab itu, melalui penyelenggaraan kasih karunia-Mu ya Tuhan, secara mengagumkan Engkau mengatur agar keturunan yang dilahirkan untuk memenuhi bumi menambah jumlah anggota gereja oleh kelahiran kembali. Maka dengan pengantaran Kristus itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami pun tak ada hentinya memuji dan memuliakan Dikau dengan bernyanyi. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini
keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak mengharap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, Leo ke-14, Uskup Agung kami Fransiskus Lipa, serta semua rohani. Ingatlah juga ya Tuhan akan kedua hamba-Mu ini, Mikael Haryanto Baden dan Angelia Harpada, yang telah Engkau antar sampai pada hari perkawinan ini. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu mereka senantiasa saling mencintai, hidup rukun dan damai. Dan ingatlah akan saudara-saudara kami yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah mereka yang telah menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, menjadi serupa pula dengan Dia dalam kebangkitan dari rukun keluarga kedua mempelai. Serta saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam kepenuhan cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasianilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Praw Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padanya. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia bersama Dia dan Dia bagi para Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Saudara-saudara terkasih, mari kita berdoa dengan rendah hati. Kita mohon Tuhan melimpahkan anugerah berkat-Nya atas saudara-saudara kita berdua ini di dalam mengarungi perjalanan rumah tangga selanjutnya. Semoga berkat Allah selalu menguatkan perjuangan mereka. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki
seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua melainkan satu daging, dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau telah menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas insani yang pertama, yaitu keluarga, dianugerahkan dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun, tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba Mikael Haryanto Maling dan Angelia Harpada ini, yang setelah menjalin persetujuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan. Curahkanlah anugerah Roh Kudus di atas mereka, agar mereka tetap setia dalam ikatan perkawinan karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hamba-Mu Angelia Harpada mempelai perempuan ini dengan rahmat cinta dan damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji di dalam kitab suci. Semoga hati suaminya tertambat padanya dan ia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga ia mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gereja. Maka kami mohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan menghayati pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang yang terpandang karena kesempurnaan bagi hidup mereka. Semoga mereka yang diteguhkan oleh janji menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang. Semoga Engkau pun memberikan mereka keturunan menjadi orang tua yang patut dicontoh karena kebijakan dan boleh melihat cucu cicit mereka dengan penuh ketenangan bersama. Akhirnya semoga mereka setelah Kau penuh kebahagiaan hidup berkeluarga di dunia ini dengan usia lanjut, akhirnya masuk dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah ini, lihatlah Dia yang telah menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Allah yang penuh kasih, kami bersyukur karena dalam upacara suci ini kami boleh mengiringi peneguhan cinta kedua mempelai ini dan mengambil bagian dalam perayaan Ekaristi. Berkenanlah Engkau selalu bersatu dengan kedua mempelai ini dan mendampingi perjalanan hidup mereka selanjutnya. Kuatkanlah kami semua agar sanggup menghadirkan kasih-Mu dalam iman, harapan, dan kasih sebagai murid Kristus yang sejati. Sebab Dia Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita memberkat Tuhan dan menyaksikan penandatanganan dari kedua saksi dan kedua mempelai, serta mereka mempersembahkan doa permohonan mereka kepada Bunda yang akan selalu menjaga mereka, itu Bunda Maria. Mungkin ada penyampaian atau
kedua orang tua mempelai yang pada saat ini telah menerima sakramen perkawinan dari hadapan pastor, seluruh umat yang berbahagia. Izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal sehubungan dengan perayaan Ekaristi dalam penerimaan sakramen perkawinan anak kekasih kita, Lia dan Mikael. Yang pertama, dengan tulus hati kami sampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Pastor Paroti yang telah memimpin kita di dalam perayaan Ekaristi pada hari yang berbahagia ini atas perkawinan kedua anak kekasih kita, Mikael dan Lia. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih yang tulus kepada para petugas liturgi, lektor, dirjen, organis, dan semua yang bertugas pada saat ini. Juga terima kasih kepada yang mendekorasi, ini luar biasa dekorasinya. Terima kasih kepada PPA dari SMAP, dan terima kasih kepada kita semua yang hadir pada saat ini untuk mendukung, memberikan doa restu kepada kedua anak kekasih kita, Lia dan Mikael, dan kepada seluruh rumpun keluarga yang hadir yang telah memberikan bantuan berupa pikiran dan yang lain-lainnya sehingga dalam penerimaan perkawinan kedua anak kekasih kita ini boleh berjalan sesuai yang kita harapkan bersama-sama. Secara khusus kami mengucapkan terima kasih dari Kor Kang Temus. Ini luar biasa Kang Temus. Terima kasih atas kehadirannya pada saat ini meneriakan penerimaan perkawinan kedua anak kekasih kita. Semoga Tuhan senantiasa memberkati di dalam pelayanannya. Amin. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, untuk melengkapi kebahagiaan kedua anak kekasih kita, Lia dan Mikael, serta kedua belah pihak keluarga, untuk mengundang kita di dalam acara resepsi pernikahan di Lea. Kepada Bapak Pastor, brother, dan kita semua yang hadir, kita diundang untuk melengkapi kebahagiaan kedua anak kekasih kita dan mendukung keluarga. Demikian yang saya sampaikan. Atas perhatian kita ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati kita. Mewakili seluruh tim pastoral, wasit paroki Tinggal Mahfud Selapanda, Tuan Presiden menyampaikan selamat kepada Lia, Mikael, kedua orang tua dari kalian berdua, serta untuk keluarga semuanya yang berbahagia. Selamat atas hari penuh bahagia ini karena limpahan kasih Tuhan dan berkat Allah yang tak terkira yang telah menyertai. Mari ini kita akhiri perayaan ini, kita berdiri untuk mohon berkat Tuhan melalui berkat Maria pernikahan ini. Kita mohon berkat Tuhan juga untuk penyelenggaraan resepsi pernikahan dari kedua saudara kita dan untuk keluarga juga resepsi yang akan dijalani. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang kekal memelihara kedua mempelai dalam cinta kasih dan kerukunan, supaya damai Kristus senantiasa tinggal
tradisi dan perkawinan Mikael Haryanto Badeng dan Angelia Harpada sudah selesai. Syukur kepada Allah. Kini kedua mempelai saya persilakan membawa doanya bersama Bunda Maria berdoa selalu kepada Yesus memohon kekuatan. Untuk itu saya persilakan membawa doanya di depan tanda kehadiran Bunda Maria sebagai Bunda Gereja, yakni kami yang telah disediakan. Santa Maria, doakanlah kami agar cinta kami terpuji dalam segala suka dan duka hidup perkawinan. Semoga kami dapat membentuk rumah tangga yang sejahtera dan kami mau membangun keluarga yang dapat hidup. Ya Bunda yang baik hati, doakanlah kami pada Putra Yesus Kristus. Santa Maria, Bunda Yesus dan Bunda kami yang tercinta, hari ini hari yang sangat membahagiakan bagi kami berdua. Kami telah berjanji untuk saling setia dan bersama-sama sebagai suami istri. Pada saat yang sungguh berarti, kami memohon juga doa restumu, ya Bunda kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, Maria, penuh penuh rahmat, rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Pujilah nama Tuhan Yesus, Santa Maria dan Santo Yosef, sekarang dan selamanya. Amin. Ini kita akan saksikan penandatanganan dokumen pernikahan penyelidikan ini oleh kedua saksi, kedua mempelai. Kita iringi dengan lagu penuh. Tuhan
lagi 2. Sekali. Oke, sip. 1, 2, 3. Lagi 2. Tahan. Oke, 1, 2. Oke, sip. Matanya lihat sini ya. 1, 2, 3, lagi 2. Lagi tahan. Oke, bebas semuanya. 1, 2, 3. Sekali lagi yang ceria. 1, 2, 3. Oke. Orang tua. Ayo ibu. Ibu dulu. Orang tua dulu. Biar dulu orang tua dulu. Sebentar ya. Ya, minum dulu. Oke, yang ini sudah cukup kah? Yang ini satu beli. Ada 7 orang seribu. Siapa? Orang seribu. Sedikit lah Om Dad. Oke. Ya. Oke, matanya lihat sini ya. Oke, 1, 2, 3, lagi 2, tahan 2, 3, 2, 3. Bebas semuanya yuk, yang ceria. 1, 2, 3, lagi 2, 3, 2, semuanya lagi. 1, 2, 3. Selamat. Terima kasih. Barang mikir dengan teman-teman. Oh, lain doi. Iya, pura semangat. Iya.
boleh. Iya. Makasih. Oke, anu kita di atas gila. Nah, di atas ki. Foto dulu pas Selamat. Bisa ibu tekan pegang titik kan ini. Oh iya. Di sini bisa parah. Ambil juga. Mau boleh. Boleh sama teman-teman kantor dulu.